adalah janji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya minta tolong Saudara David ada di depan dengan Saudara Lindung. Ya, tolong. Ya, saya berani berbicara karena saya tahu anak-anak ini adalah anak-anak yang mau dengar. Kita ngomong, mereka mau dengar. Senang kalau kita ngomong, dengar itu senang. Tapi kalau kita ngomong dah mau banting kaki itu yang susah. Ya, tetapi itulah tugas dari si orang bapak, tugas dari si orang gembala, dan juga Tuhan Yesus punya tugas berat sekali. Maka itu sore hari ini mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita ambil dari Mazmur 37, ayatnya yang pertama kita baca sampai dengan ayatnya yang kelima. Inilah yang Tuhan kita Yesus Kristus titipkan kepada saya untuk meneruskan kepada Bapak Ibu. Ya, haleluya. Semua sudah dapat kita baca di dalam Mazmur 37 ayat pertama. Semua sudah dapat ya. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jemaat sama-sama ayat kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah dan Ia akan bertindak. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar dan kita percaya kalau kita mau membaca dan kita merenungkan baik-baik. Ini adalah satu firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu indah untuk kita melakukan di dalam hari-hari yang terakhir ini. Dan kita melihat penulis dari firman Tuhan ini adalah Raja Daud. Dan kita tahu semua siapa itu Raja Daud. Raja Daud itu orang yang diurapi Tuhan. Orang yang diangkat Tuhan menjadi raja. Menggantikan Saul. Karena apa digantikan Saul? Karena Saul itu adalah seorang raja juga pada waktu itu. Tapi karena dia berontak. Tidak mau mendengar apa yang Tuhan katakan kepada dia. Sehingga Tuhan pecat kepada Saul. Pada waktu Tuhan pecat kepada Saul, yang pertamanya Saul penuh dengan kuasa urapan Tuhan ada. Tapi waktu Tuhan sudah pecat kepada dia, hilang semua. Karena apa? Karena pemberontakan. Karena tidak mau melakukan kebenaran firman. Saya himbau pada sore hari ini kepada anak-anak kita yang ada, terutama juga kepada saya. Jangan kita jadi orang pemberontak. Kalau kita jadi pemberontak, berarti rencana Tuhan sudah tidak ada di dalam hidup kita. Tuhan sudah pecat. Seperti Saul, Tuhan pecat, dia tidak tahu bahwa Tuhan itu sudah pecat dia. Karena apa? Karena pemberontak. Karena tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Sehingga pada waktu dia dipecat, harus menggantikan raja. Siapa raja? Samuel mulai bingung. Rakyat pada waktu itu terus berteriak kepada Samuel, minta ganti raja, minta ganti raja. Siapa? Allah pada waktu itu berbicara kepada Samuel. Ada Isai. Isai punya anak, itu semua kamu panggil. Dan nanti kamu pilih kepada mereka. Dan kita tahu semua anaknya Isai satu persatu dihadapkan kepada Samuel. Dan pada waktu itu Samuel berpikir, ini anak-anak daripada Isai ini ganteng-ganteng semua, cakep-cakep. Ya. Tapi Tuhan bilang,
aku tidak pilih semua. Ada 7 sampai 8 orang saya tidak pilih semua. Karena pada waktu itu Samuel hanya melihat luarnya, bukan lihat dalamnya. Saya tidak pilih semua. Datang satu persatu di hadapan Samuel, ditolak semua. Saya tidak pilih. Karena apa? Dilihat dari Samuel hanya luar. Jadi kita kalau hanya melihat orang luarnya saja, percuma. Ibaratnya seperti kubur. Di luar itu bagus, tetapi di dalam tulang belulang yang busuk. Sehingga apa yang dikatakan daripada Tuhan, itu di ladang sana ada 1 anak lagi. Tanyakan kepada Isai, masih adakah anakmu? Masih. Siapa? Ada di ladang. Dia sedang apa? Menggembalakan kambing dan domba. Panggil dia. Itu yang aku pilih. Tuhan itu tahu hati. Itu yang aku pilih. Dan dikatakan sebelum dia datang, aku tidak akan makan bersama. Panggil dia, aku akan makan bersama dan aku akan mengurapi dia. Dan kita tahu semua bahwa Daud itu adalah yang dipilih Tuhan. Dan orang yang dipilih Tuhan, kita melihat sedikit di dalam Mazmur 89 ayat 21, tolong dikeluarkan. Mazmur 89 ayat 21. Ya. Aku telah mendapatkan Daud hambaku. Aku telah mengurapi dia dengan minyakku yang kudus. Ini kebenaran. Aku sekali lagi, aku telah mendapatkan Daud hambaku. Aku telah mengurapi dengan minyakku yang kudus. Lanjut. 21. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Lanjut. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang yang curang tidak akan menindasnya. Lanjut. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Lanjut. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggikan. Kita baca terus dan kita tahu bahwa Daud ini memang orang yang sudah dipilih Tuhan. Orang yang sudah diurapi Tuhan. Dan Tuhan katakan orang ini jangan kamu ganggu. Dia ini umat pilihanku. Dia ini orang yang sudah diurapi. Jangan kamu ganggu. Kalau kamu ganggu sama dia, urusanmu kepada saya, Tuhan bilang. Nah, ini perlu kita tahu dulu. Jemaat Tuhan itu perlu tahu. Maka itu kita harus banyak membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Supaya kita tahu, oh ya, berarti Daud ini orang yang diurapi Tuhan ya. Kita jangan ganggu dia ya. Karena apa? Dia ini kalau kita ganggu urusannya panjang. Tapi kita mungkin bertanya, itu Daud. Itu Daud. Daud sudah mati. Mana lagi? Kan yang ditulis itu Daud. Tapi ada Daud yang dipilih sama Tuhan. Ada Daud yang dipilih sama Tuhan. Dipilih untuk siapa? Seperti Musa. Dipilih sama Allah untuk membawa bangsa Israel. Kenapa bukan Harun yang dipilih? Kenapa bukan Maryam tacinya yang dipilih? Kenapa Musa? Padahal Musa itu adalah orang yang keras. Tapi kenapa dipilih? Ya memang Tuhan sudah pilih dia. Tuhan tahu hatinya. Dan juga kita melihat. Kita berkata itu Musa sudah meninggal. Percuma, siapa lagi? Ada di dalam rumah Tuhan. Di gereja-gereja. Ada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan. Tadi pagi sudah dikatakan.
Di dalam satu gereja ada 5 jawatan yang diberikan. Yang dipilih sama Tuhan sebagai apa? Sebagai penginjil. Sebagai apa? Sebagai pengajar. Sebagai apa? Sebagai nabi. Sebagai apa? Sebagai gembala. Sebagai apa? Sebagai rasul. Tuhan sudah pilih masing-masing. Tapi Rasul Paulus ini dipakai Tuhan 5 semua itu diambil semua. Karunia itu diambil semua. Sebagai penginjil iya, rasul iya, gembala iya, nabi iya, guru iya. Semua dipilih. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu dulu kita tahu ini. Supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan itu supaya tidak salah. Nah sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita tahu melalui firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur 37, apa kata Daud? Daud mengatakan kebahagiaan orang fasik itu semu. Jadi supaya kita tahu, kita tidak boleh iri dengan orang-orang fasik. Orang fasik itu dia tahu Taurat, dia mengerti firman Tuhan tetapi dia tidak melakukan. Orang fasik itu hanya ini dimasukkan di otak tapi tidak diturunkan di sini. Firman ini sebenarnya harus masuk di sini, turun di sini. Dan orang fasik hanya dia mengerti, tetapi dia tidak melakukannya. Sehingga Tuhan katakan apa? Di dalam Matius 23 ayatnya yang pertama, tolong dikeluarkan. Matius 23 ayat pertama, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, lanjut, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Lanjut, ahli-ahli, lalu sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Dia ajarkan firman Tuhan, turuti. Dia ngajar itu firman. Tadi kita sudah dengar dari hambanya. Firman itu punya kuasa. Firman itu seperti emas yang betul berlimpah-limpah. Dia ajar, kita harus turuti. Tapi dikatakan di sini, ajarkan kepadamu tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saya tegaskan di atas mimbar ini agar supaya penyampai-penyampai firman Tuhan jangan menjadi batu sontohan. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan kita hanya pintar kita menyampaikan semua titik koma, perkataan-perkataan yang baik, tetapi kita tidak bisa memberikan contoh, tidak berikan teladan. Maka itu saya terus berusaha agar supaya di rumah saya menjadi suami, jadi teladan untuk istri dan anak-anak. Di gereja saya berusaha menjadi teladan untuk jemaat Tuhan. Kadang tidak sempurna, tapi Tuhan pesan supaya kita lakukan. Matius 5 ayat 48, coba dikatakan. Matius 5 ayat 48 apa yang dikatakan? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Harus kita berusaha. Mau baik itu, mau benar itu susah. Baru melakukan yang benar saja, kepingin melakukan saja, itu setan itu di muka sudah kasih yang jahat. Baru kita mau datang ke gereja saja, baru mau melangkah, itu di muka sudah ada penghalang. Baru kita mau perbuatkan yang baik saja, setan sudah bilang jangan. Bapak Ibu, kita hidup ini, yang kita hadapi bukan manusia, penghulu-penghulu udara yang ada itu di luar itu. Yang membuat kita. Tadi pagi saya tanya kepada seseorang, mana si A? Dijawab, oh ya, tidak bisa datang.
Karena pagi ada barang datang. Oh, senang ada barang datang. Berarti kalau pagi tidak datang karena dia berjamaat, sore kan dia datang kan? Ya sudah datang, lewat. Besok lewat, lusa lewat. Karena mau melangkah itu susah. Maka itu tadi pagi apa yang disampaikan hamba Tuhan ini. Jangan sekali-kali kita memberikan kesempatan, satu kali kita mundur. Kalau kita berikan kesempatan satu kali kita mundur, akan ada 2 kali. Akan ada 3 kali, seterusnya. Tapi kita terus berusaha. Sebab kalau kita bisa datang, yang untung itu kita. Di gereja kan tidak memaksa. Bapak Ibu mau kasih persembahan, kasih. Tidak pernah dipaksa. Cuma Tuhan inginkan kita datang ini. Supaya kita mengerti itu firman Tuhan. Kita mendengar apa yang Tuhan pesan. Nah kembali lagi. Saya kembali di dalam firman Tuhan tentang Raja Daud. Maka itu Raja Daud kita tahu dia adalah orang yang dipilih. Dia mengatakan kebahagiaan orang fasik itu semu. Jadi kita jangan iri ya dengan orang fasik. Kita melihat, orang fasik ini hebat ya. Dia tidak ke gereja. Sebulan paling sekali. Jalan dosa terus jalan segala. Kok hebat? Punya mobil 1, punya mobil 2, punya mobil 3. Punya rumah 1, punya rumah 2, punya rumah 3. Jangan. Sebab hidup mereka itu semu. Itu kata Daud. Tapi mari kita belajar. Nanti tentang orang fasik itu kita akan kupas mas. Supaya kita mengerti. Supaya orang bilang jangan kita terkecoh. Jangan kita terbawa melihat seperti itu. Dan disinilah Raja Daud. Selama dia dipilih sama Tuhan. Dia punya pengalaman-pengalaman itu banyak sekali. Pengalamannya apa? Dari keluarganya. Semua. Dia adalah orang yang tidak dihargai sama orang tuanya. Dari keluarganya itu, dari dia adalah orang yang tidak disenangi atau tidak dihargai oleh saudara-saudaranya. Sehingga orang tuanya taruh kepada saudara-saudaranya di satu tempat yang indah. Sedangkan Raja Daud suruh ditinggal di ladang. Tidak dihargai, disepelekan. Sehingga Raja Daud berkata di dalam ayatnya yang pertama, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jangan marah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang marah itu, Tuhan katakan bilang, boleh marah. Tapi marah itu jangan simpan sampai seumur hidup. Marah itu sebelum matahari terbenam, marah ini sudah selesai. Manusia pasti marah. Tetapi Tuhan katakan jangan marah. Orang yang marah itu dimasukkan di dalam golongan orang yang tidak bisa masuk kerajaan surga. Ada ayatnya. Galatia 5 ayat 20. Kita lihat. Galatia 5 ayatnya yang ke-20. Tolong 19 dulu. 19 ya. Perbuatan daging telah nyata. Itu daging. Hidup masih kedagingan. Ya, nyata, cabul, cemar, hawa nafsu. Lanjut 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah. Amarah. Ini amarah. Dan kita melihat di dalam ayat 21. Amarah, coba tadi ya 21. 21 dikatakan di sini, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita ini berusaha. Kehidupan kita yang dagingnya masih kental. Yang suka marah. Itu coba diusahakan, minta sama Tuhan. Tuhan tolong, jangan marah, tolong Tuhan. Kalau marah itu daripada nanti saya kena COVID nanti, sesudah itu saya dipanggil wa inna lillahi rajiun. Saya di atas tidak ada nama. Karena engkau mengatakan tidak ada tempat, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang suka marah tidak akan mendapat bagian. Itu namanya hidup benar. Senantiasa kan kita ngomongkan, hidup benar, hidup benar, hidup benar. Jangan suka marah. Marah boleh karena kebenaran. Jangan berpikir saya di rumah tidak pernah marah. Marah. Saya sebagai seorang bapak, kalau saya melihat anak saya salah, saya marah. Habis marah ya selesai. Sudah ya, jangan lakukan lagi. Bapak Ibu berpikir saya tidak pernah marah kepada istri saya. Saya marah. Kalau dia sudah kurang istirahat. Kalau dia sudah kurang istirahat, saya marah. Aduh, kenapa kamu sih kok jadi orang begini? Tidurlah sudah. Coba badan ini dipiarakan sedikit. Jangan dipakai terus untuk bekerja. Tidur sudah. Dia diam. Dia tidak pernah lawan. Tapi dia jalan terus. Tapi jam 3 dia tidur tadi. Lalu jam 3 saya sudah pakai baju, sudah pakai jas, sudah siap untuk turun ke gereja. Jam 3 itu saya sudah pakai jas. Tapi dia baru naik tidur. Dia tidur 20 menit. Atau 30 menit, dia untung. Dia taruh kepala, plak, jalan. Habis itu selesai dia bangun. Saya bilang, mana cukup engkau tidur setengah jam. Kan kita suami kan sayang. Istri, betul dah. Suami yang benar itu dia sayang kepada istri. Marah, bukan tidak marah. Tapi ya sudahlah. Kalau sudah marah, ya selesai. Kalau saya sudah marah, dia juga diam, saya juga ini. Ya tidak dibawa panjang, selesai sampai situ. Wes talah. Ojo keras opo, wes turu. Besok saya mau pergi. Berapa hari saya pergi. Ya, perlu juga refreshing gembala. Supaya saya bawa istri saya, supaya dia bisa istirahat. Ada dalam hati orang bilangnya, wah enak yo, kok iso, aku sorok-sorok kerja, terus bangun pagi, kepala di bawah, kaki di atas, kok Bapak Gembala ini enak ya. Saya juga dulu seperti ini. Ya, nanti saya cerita. Nah kembali, jangan marah, dikatakan di sini. Kembali lagi tadi, dikatakan di dalam ayat pertama, Mazmur 37. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Tuhan mengatakan kalau engkau berbuat baik, orang balas dengan baik, semua itu bisa. Tapi kalau engkau sudah berbuat baik kepada orang, tapi orang itu berbuat jahat kepada kamu, sudah jangan marah. Memang sakit. Manusia kan? Loh Tuhan, saya sudah berbuat baik kepada dia loh. Saya sudah tolong, saya sudah lakukan semua. Atau bahasa Cina bilang saya sunya untuk dia. Tapi kenapa kok dia bisa buat seperti ini sama saya? Tuhan bilang kalau engkau berbuat baik kepada dia. Dia berbuat baik, engkau bisa baik dengan dia, semua orang bisa. Tapi kalau engkau berbuat baik, dia berbuat jahat kepada kamu. Tuhan katakan apa? Kejahatan jangan dibalas kejahatan, balaslah kebaikan. Nah ini yang perlu kita belajar. Ini Raja Daud ini, dia seorang raja.
Dan kita baca mulai dari 1 Samuel terus menceritakan tentang Raja Daud. Berapa banyak dia lakukan yang baik. Bahkan pernah dia punya masalah. Masalah dia mau dibunuh orang. Masalah dia punya masalah begitu berat. Dia lari kemana? Dia lari ke Gua Adulam. Dia mau sembunyi di Gua Adulam. Sampai di sana Bapak Ibu, waktu ketemu di Gua Adulam situ, itu ada datang kurang lebih 450 orang yang punya masalah. Punya masalah apa? Masalah sakit hati. Masalah apa lagi? Masalah utang piutang. Masalah apa lagi? Masalah kekeluargaan. Dia punya masalah juga Raja Daud. Tapi kita melihat dia punya masalah, ada orang yang datang kepada dia punya utang piutang. Dia tolong orang ini. Padahal dia sendiri punya masalah begitu banyak, tapi dia mendahulukan. Dia tolong. Ada orang yang punya hati yang jelek, sakit. Segala semua datang kepada dia. Dia mengurus itu. Itu bukan gampang. Dengan kasih dia bimbing orang itu. Dia bimbing orang itu. Ada orang yang punya utang piutang begitu banyak. Dia tolong. Padahal dia sendiri punya masalah. Itu kan dia berarti dia melakukan yang baik. Tapi dia sudah tolong dan dia jadikan itu panglima-panglima, dia jadikan tentara-tentara, dia jadikan pemenang-pemenang yang 450 orang. Tapi apakah dari 450 orang itu yang dia tolong berbuat baik sama dia? Tidak. Kembali lagi berbuat jahat kepada dia. Sehingga ada satu bahasa daripada Raja Daud. Jangan kamu marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan. Maka itu Bapak Ibu, mengikuti Kristus bukan hanya sekedar datang kita melayani, sekedar kita datang ke gereja, tapi mengikuti Kristus. Kita minta sama Tuhan agar supaya biar manusia kelama kita ini, karakter-karakter yang jelek, sifat-sifat watak yang tidak baik, kita kuburkan. Karena ikut Tuhan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada buah-buah roh, kasih, sukacita. Ada begitu banyak buah-buah roh yang Tuhan sudah siapkan. Tadi, waktu saya turun, saya punya sepupu. Dia cukup pengusaha besar di sana. Dia video call saya. Pak Herman, waktu dia video call saya lagi istirahat. Tapi waktu saya bangun saya lihat, oh dia ada video call. Saya telepon dia. Kamu telepon saya. Dia bilang, Pak Herman 1 menit kasih waktu saya. Saya bereskan dulu ini. Ini orang begitu banyak di muka saya. Ini uang begitu, saya lagi hitung ini uang. 1 menit kasih sama saya. Saya panggil istri saya, anak saya supaya urus. Saya mau bicara dengan Pak Herman. Oh ya, baik. Saya dari atas saya turun. Dari atas saya turun. Waktu saya turun sampai dalam perjalanan, Roh Kudus bicara kepada saya. Nanti waktu engkau telepon kepada dia, kau tanya kepada dia. Tanyanya begini. Bagaimana? Kamu ini nanti kalau dipanggil Tuhan pulang di atas rapotmu bagaimana? Dan kalau saya juga dipanggil sama Tuhan sampai di atas rapotnya bagaimana? Jadi saya disuruh sama Tuhan tanya kepada dia. Bagaimana kalau dia nanti waktu pulang rapotnya dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan di atas bagaimana? Dan saya kalau mau pulang bagaimana rapot saya? Dan saya tanya, saya bilang saya disuruh Tuhan tanya kepada kamu.
Bagaimana kalau seumpama nanti kita pulang rapotnya, engkau dengan saya. Ya dia bilang pasti Pak Herman lah, dia bilang. Loh kenapa kamu bisa ngomong Pak Herman? Kok tidak kamu? Kamu kan kaya, duit banyak. Kan baru saja orang bayar. Tidak ada artinya. Pak Herman ini hidupnya sudah bertaruhkan kepada Tuhan. Pak Herman ini dipakai sama Tuhan, mohon maaf, membimbing orang-orang yang begitu banyak karakter bermacam-macam ragam. Saya ini kan hanya cari untuk saya aja, saya kan hanya cari untuk saya aja. Kok tahu dia? Saya sudah tahu itu jawaban. Tapi Pak Herman ini tugasnya berat, dia bilang. Membimbing orang-orang yang datang segala macam karakter. Baik kalau yang datang itu baik. Kalau yang datang tidak baik, Pak Herman harus bagaimana cara mengupayakan supaya bisa membimbing mereka. Itu kan berbuat orang baik itu kan itu luar biasa pahalanya. Kita ini apa artinya dia bilang. Kau lihat sekarang saya ini lagi ditaruhkan uang di sini hampir sampai 300 juta saya disuruh hitung. Karena orang bayar hutang. Apa arti ini uang dia bilang. Tidak ada gunanya. Paling besok hari ini saya telepon Bank BNI punya orang datang supaya hitung ambil ini uang. Tapi Pak Herman ini loh. Saya hari Minggu dari pagi sampai sore kerjanya apa? Ya cari uang. Tapi kan Pak Herman kan tidak. Membawa kabar baik terus, membawa kabar baik terus. Jadi pahalanya lain lah. Lain orang yang sudah dipilih. Saya dengar macam begitu, itu juga membuat hati saya itu tenang. Karena mungkin Tuhan tahu hati saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu Tuhan pesankan kepada kita. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Tidak boleh. Kita harus senantiasa ngerti firman. Tuhan bilang jangan marah. Jangan marah. Daisa. Ingat firman Tuhan. Tuhan sudah ngomong. Kalau marah tidak masuk apa? Surga. Waduh. Kalau kita tidak masuk surga sampai di atas, masuk di dalam neraka jahanam, mau jadi apa? Ya sudah, kalau begitu Tuhan tolong. Kasih sama saya sabar Tuhan, kasih saya sabar. Kalau marah saya tidak mau loh masuk neraka Tuhan. Karena dia katakan tidak akan mendapat tempat di kerajaan Allah. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang kita menggembalakan, bukan menggembalakan hewan. Yang kita menggembalakan ini manusia. Kadang kita menggembalakan sakit. Tapi karena kita mengerti firman, sakitnya apa? Kan Tuhan sudah mengatakan ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada domba, ada kambing. Pasti ada kan. Tidak semua kamu gembalakan, semua itu baik. Ada pepatah mengatakan, bahasa Cina. Nanti tanya Ibu Meliana. 知人知面不知心. Ya. 知人知面不知心. Tako Ibu Meliana. Nantilah dikasih hadiah. Sepeda motor Beat. Ya Bu ya. Apa Bu? 知人知面不知心. Tolong buka itu ini ya, keras sedikit Bu. Xie. Tahu orangnya, tahu wajahnya, hatinya. 知人知面不知心. Tahu. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita dalam pengurapan Tuhan, Tuhan kasih kita marifat, pasti kita tahulah. Saya kalau lihat David, sedikit tidak saya tahu.
Saya kalau melihat Eksan, sedikit tidak saya tahu. Saya kalau melihat Devina, sedikit tidak saya tahu. Ya, tahu. Tapi kan tidak bisa tahu semua, tahu. Jadi bayangan ini sudah ada. Ababnya saja sudah rasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan, macam-macam karakter. Maka itu kalau ada yang betul-betul menyakiti dan lain-lain, kita hanya sabar. Kita mengerti firman Tuhan. Iya ya, Musa saja 2 juta orang. 1998. Double KP. Mokong semua. Apalagi pemimpin-pemimpin pada waktu itu yang namanya Korah, Datan dan Abiram. Wah, mereka berusaha mau pukul sama Musa. Bahkan saudara-saudaranya Korah, Datan dan Abiram mengata-ngatain dia, apakah kamu saja yang dipilih Musa? Kita tidak. Kita melihat pada waktu itu dia naik di Gunung Sinai, di atas itu semua orang-orang pengikutnya itu semua berontak sama dia dan membuat lembu emas. Dia bisa tahan. Tuhan bilang, Musa saja tahan. Kamu baru saya kasih ketemu 1 saja. Kamu baru saya kasih ketemu 2 saja. Belum sampai dia pukuli kamu kok. Belum sampai dia apakan kamu. Kamu udah hatinya sudah ada enak. Kamu lihat itu Musa. Kan aku sudah menjamin. Di dalam Mazmur 89 ayat 22 dan 23. Siapa yang macam-macam sama kamu? Daud, aku akan hancurkan dia. Kan pembelanya kan kamu kan Tuhan. Maka itu tidak boleh. Kamu marah. Tidak boleh. Karena pembela kita itu adalah Tuhan. Maka itu kita anak-anak Tuhan yang sudah dipilih sama Tuhan. Ayo kita ini adalah Raja-Raja Daud. Berusaha jalan terus di dalam jalannya Tuhan. Jangan kita seperti Saul. Saul itu dipilih juga loh. Tapi pada waktu Tuhan suruh sama dia, tidak mau. Dia berontak, Tuhan pecat. Tapi di sini kita melihat, kamu ini, kita ini yang ada, sudah dipilih, sudah. Tuhan yang membela kepada kita. Roma 8 ayat 31b, tolong. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua ini? Jika Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita. Siapa kita? Kita orang benar. Kita yang ada di dalam jalan Tuhan. Siapa yang akan melawan kita? Siapa? Lanjut. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan sebagai sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Lanjut. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Daud itu adalah orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Bapak Ibu, kita ini umat pilihan Tuhan. Orang yang sudah dipilih. Jangan kita mau balelo seperti Saul. Ayo, kita ada di dalam jalan yang benar. Supaya pembelaan Tuhan itu ada. Tapi kalau kita balelo seperti Saul, Tuhan lepas tangan. Sedikit saya saksi. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang
sempat dia melakukan yang membuat hati saya itu tidak enak. Ya, saya mau ngomong apa? Masalah sepele. Orang ini hanya minta kepada si A itu. Tolong ya, saya titip barang ini kasih Bapak Pendeta. Dia hanya ngomong begitu. Tolong ya, saya titip barang ini. Mohon maaf, saya minum. Tolong ya, saya titip barang ini kasih Bapak Pendeta. Ini saya beli barang ini. Saya mau kasih Bapak Pendeta. Waktu dia suruh orang itu yang dia beli barang itu pergi titip kasih sama orang itu. Orang itu sama saya dekat. Sangat dekat. Saya senantiasa melakukan yang baik untuk dia. Boleh bilang hampir setiap hari saya melakukan yang baik. Pada waktu itu dititip apa yang dia katakan kepada si penitip itu. Tidak usah, saya jalan kok dititip. Buang aja di sana itu, tidak perlu. Itu di pabean banyak, kok dititip sini, buang aja. Ya tidak apa-apalah. Dan orang itu yang titip tidak berani berbicara kepada saya. Tapi pada waktu itu saya lihat di WA dia ada tulis, tujukan kepada seseorang, tolong berikan barang ini sekian banyak, nanti saya yang bayar dan berikan kepada Bapak Pendeta dan tolong diteruskan titipkan kepada orang ini. Saya pada waktu saya baca, saya angkat telepon kepada yang orang ini. Waktu saya ngomong, tolong tanya, saya bilang, apakah orang ini ada titip barang? Tidak berat loh, hanya 2 kilo aja. Kepada kamu. Apa yang dia katakan? Oh ya, dia aja ngomong, titip. Tapi saya udah ngomong, buang saja di sana. Pusing orang saja. Ya, saya tidak salahkan dia. Mungkin pada waktu itu dia lagi posisi Xing Qing Pu Hao. Tanya lagi. Xing Qing Pu Hao, ini hari kita les Mandarin sedikit. Ya, Laosu. Ya, Xing Qing Pu Hao, apa arti itu Xing Qing Pu Hao? Ya, hatinya kurang senang. Kadang kalau kita hati kurang senang diomongi orang kan kita marah. Maka itu marilah kita belajar ada penguasaan diri. Di hati mungkin tidak enak, lagi sumpah, duit tidak ada dan lain-lain. Ya sudah, saya waktu itu dibilang, saya suruh buang. Saya tidak marah, cuma rodo keki, jengkel. Kok gini orangnya, namanya daging ya. Sesudah itu, ya saya bilang kalau kamu udah mau bawa ya tidak usah lah. Ngapain ngomong kayak macam begitu. Kan puhau isi, tak penting orang berdengar gimana. Kan tidak enak. Kamu ini jadi orang kok tidak bisa sabar sih. Saya tidak marah. Kamu kok jadi orang tidak bisa sabar ya. Ya sudah, tutup. Pada waktu saya tutup, saya berdoa untuk tenangkan hati. Loh kita ini kalau kadang orang menyakiti hati kita ini kan juga kadangnya manusia kan. Kita mesti berdoa. Doa yang baik. Ingat kebaikan dia. Tuhan dia tidak mengerti Tuhan. Dia lakukan ampuni dia tidak tahu apa yang dia. Berdoa saya. Pada waktu saya berdoa Tuhan taruh bahasa seperti ini. Sekarang kau telepon kembali sama dia, sama anaknya. Kasih tahu ya sama dia. Itu tegas itu suara. Kasih tahu sama dia. Jangan berurusan dengan hamba Tuhan. Tuhan suruh ngomong kayak gitu. Jangan berurusan dengan hamba Tuhan. Panjang urusannya. Meskipun backingmu orang kuat seperti tadi yang dikatakan hamba Tuhan ini.
backing orang besar, segala semua. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa? Aduh. Tapi karena Tuhan suruh kepada saya jalankan. Sesudah itu saya sudah ngomong sama anaknya semua. Saya mulai diam, saya siap mandi. Pada waktu saya mau mandi, saya diomongi lagi. Kau telepon kepada kakaknya. Telepon kepada kakaknya. Kasih tahu sama kakaknya. Tolong sampaikan kepada orang ini. Jangan berurusan dengan hamba Tuhan. Panjang urusannya. Saya ngomong. Karena Tuhan suruh. Panjang urusannya. Apa yang terjadi? Ya sudah. Tapi kakaknya ngomong kepada saya, sudah. Tidak usah disimpan dalam hati. Oh enggak, cuma saya hanya disuruh Tuhan sampaikan. Karena saya tahu kalau disuruh Tuhan itu, karena Tuhan sayang. Tadi saya duduk di sini, saya lagi renungkan firman, suara itu datang. Kamu telepon Ibu Meliana. Dia rencana ini, sore dia tidak datang. Saya minta sama kamu, bimbing dia, gembalakan dia, bimbing dia, dia nurut. Kamu telepon dia. Saya angkat telepon. Sebelum saya angkat telepon dia ngomong, Pak Herman, Bapak Pendeta, saya sibuk, saya tidak datang ya, ya tidak apa-apa. Tapi Tuhan suruh sama saya, telepon kamu, suruh datang. Gimana tuh? Ya wes, wong Tuhan yang suruh, ya wes, datang. Padahal urusannya saya gepok. Minggu-minggu juga banyak urusan, nanti saya doakan. Supaya minggu itu jangan ada urusan, minggu itu santai. Dan apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Andre hari Kamis? Saya tidak tahu, Andre yang tahu. Orang ini backingnya orang kuat. Kalau orang kuat itu backingnya kan sudah bagus. Yang dia punya jatah dia kurang lebih sekian besar. Yang sudah mau makan, mulutnya sudah ada di, tinggal masuk, bisa plok jatuh. Plok jatuh. Ngerti? Waktu saya dengar Anda ngomong, aduh Tuhan, jangan Tuhan, tolong Tuhan, jangan Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan bilang itu dia. Itu jumlah yang sekian banyak, yang rencananya mereka sudah dapat, mereka sudah lakukan, semua sudah ada di pegang tangan mereka. Yang tinggal makan plek jatuh, diambil orang lain. Tuhan. Pulang dari doa malam saya tidak omong apa-apa. Nyawa sini. Itu cerita itu ya. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Aduh, ya apa ya. Saya mau angkat telepon. Tuhan bilang, diam kau. Panjang ini urusan. Panjang itu urusan. Aduh Tuhan. Kan kasihan. Coba kita lihat. Ayub 5 ayat yang ke-7, kalau saya tidak salah. Ayub 5 ayat yang ke-7. Ayub 7 ayat ke-5. Ayub 7 ayat ke-5. Tuhan yang memukul, kita disuruh membabat. Tuhan yang ini kita disuruh membabat. Dapat tunggu ya. Ayub 5 ayat 17, sorry. Ayub 5 ayat 17. Oke. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Itu kan ditegur
Sehingga apa yang dia punya harapkan semua itu, Tuhan izinkan hilang. Sehingga dia tegur. Dia memeriksa diri. Iya ya, saya seperti begini ya. Tapi Tuhan bilang, sebab itu jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Lanjut, kedua, bilang ya. Karena dialah yang melukai, tetapi dia yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Tuhan ngomong. Karena dialah yang melukai. Tuhan yang izinkan semua terjadi. Tuhan tidak jahat buat kita, tapi Tuhan izinkan. Yang sebenarnya dia harus semua menjadi miliknya. Tapi Tuhan izinkan. Iblis datang ambil kasih orang lain. Ya. Tetapi juga dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat. Tuhan sudah habis itu, Tuhan bebat kembali. Tuhan bebat kembali. Maksudnya apa? Membalut kembali, menolong kembali. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Kapan Tuhan datang tolong? Kalau menceritakan jemaat, sudah terjadi macam begitu, yang datang tolong itu siapa? Pasti Tuhan pakai gembala. Pasti Tuhan pakai lawannya. 25 tahun saya jadi gembala di sini. Berapa banyak orang yang ditolong, saya sudah ditolong, dia lompat, dia lawan, dan dia sakit pada waktu kita tolong kembali. Itu sakit loh. Saya pernah satu kali, ada satu orang, waktu saya ngomong, waduh, lawan dia, marah dia, tidak terima. Ya sudah, pada waktu itu Tuhan izinkan dia sakit. Sakit, badannya sakit semua. Waduh, mau pergi dokter uang tidak punya. Semua tidak punya, sakit. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan saya. Kalau mau dilihat orang ini bencekno. Ngerti? Bencekno. Takut cicu. Menjengkelkan. Sudah diomongi, dinasihati, dia tidak terima, dia marah. Tapi pada waktu itu Tuhan izinkan dia sakit. Pada waktu dia sakit dia tidak punya uang. Saya pada waktu itu berapa tahun yang lalu, saya masih bersama dengan Alex dan Alfred kalau saya tidak salah. Mereka pada waktu itu beli satu buah mobil, Innova. Bukan Innova. Ya, Toyota yang di mana mobil itu. Pada waktu mereka pergi beli, sampai selesai sudah beli, mereka tidak suka kembalikan mobil itu. Tapi mereka sudah kasih uang muka. Ya, waktu kembalikan pasti hilang ini uang muka. Jadi mereka tanya. Ini Alex, Alfred tanya sama bapaknya, ya apa om, ini uang ini kita sudah kasih uang muka, ini kan pasti hilang, tidak mungkin, bagaimana om? Wah saya pikir juga kasihan ya. Ya sudah saya ikutlah saya sampai ke sana. Pada waktu saya sampai ke sana, ngomong-ngomong, waktu saya ngomong dia tanya yang punya showroom ini, siapa pak, saya pernah tahu. Oh saya gembala di Perak. Oh Kong Ji dia bilang. Ya. Oh buah isu. Saya sungkan dia bilang. Ya. Saya tahu nih yang gembalakan sudah sekarang. Saya tahu. Ya apa. Sudah ngomong singkat cerita. Sudah ngomong enak dia tanya. Ini uang tak kembalikan. Uang muka semua yang dikasih itu kembalikan. Begitu senangnya Alfred, susahnya saya. Tapi pada waktu itu masih bersama dengan Alex, bersama bapaknya. Karena uang itu sudah kembali semua, saya tahu Tuhan punya maksud. Saya dengar orang itu yang marah sama saya, dia lagi sakit tidak punya uang. Saya telepon orang ini. Kamu sudah pergi? Padahal bokong orang ini, menyakitkan hati. Saya telepon, kamu iya, tidak punya uang. Mau pergi dokter.
Ya sudah, sekarang ya, saya tinggal perintah. Pada waktu itu ada Alex dan Alfred, transferkan kasih dia. Ya baik, transfer. Langsung transfer. Mau 500.000 atau 1 juta transfer. Berbuat yang baik. Tapi yang saya mau berbicara ini Bapak Ibu. Yang sampai masih saya keluh. Ini makanan yang sudah dia dapat. Ini jumlah uang dah sedikit. Bisa ucul begitu saja. Saya bilang, ya Tuhan taruh di dalam hati saya ini. Tuhan taruh. Panjang cerita ini. Dan orang yang waktu itu dia mau titip sama saya. Orang itu mau titip, hanya 2 kilo saja mau titip. Dia bilang, buang. Bapak Ibu, Tuhan ganti 1 karung. Bukan 1 itu saja yang diganti. Ada tambahan-tambahan yang lain lagi dikasih semua. Saya kirim kepada orang ini. Yang mau kirim sama saya, kamu lihat ini. Iya ya, berurusan dengan orang yang diurapi Tuhan itu repot ya. Langsung. Dikirim langsung. Tuhan bilang, sudah kamu jangan susah. Ya, saya bukan kepingin, saya cuma mau membedakan mana yang bagus, mana yang tidak. Tadi langsung dikirim semua. Saya hanya lihat, saya juga udah makan, saya juga udah apa-apakan. Maka itu inilah ayat. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Saya percaya itu berkat dari dia itu tarik pindahkan kepada saya. Maka itu Tuhan pesan kita jadi orang yang ada. Harus punya penguasaan diri. Ayat 20, jangan marah, jangan iri hati. Harus punya penguasaan diri. Ngerti Bapak Ibu? Saya coba perlahan-lahan berbicara kepada Bapak Ibu. Maka itu saya senantiasa ngomong. Bapak Toga Sirait bilang, Pak Herman ini jangan diganggu. Kalau diganggu lihat nanti. Tapi saya tetap berusaha yang baik. Maka itu apa yang Tuhan berikan lagi sama saya? Bonus. Bonus apa? Besok pagi saya bersama istri pergi. Dikasih bonus sama Tuhan. Kau capek ya? Capek, saya bilang Tuhan. Wes pergi sana istirahat. Pergi sudah sana istirahat. Istirahat Tuhan sudah siapkan semua. Apa yang tidak pernah pikir, dengar ada dalam hati. 1 Korintus 2 ayat 9. Tuhan berikan. Maka itu kita berusaha jadi anak-anak Tuhan supaya dikasihi Tuhan. Jadi kalau besok pagi saya masih ikut doa pagi. Kalau lusa saya tidak syuting berarti saya tidak ada. Tapi saya minta Andre pagi-pagi tetap syuting. Saya tahu itu berkat itu datang. Tuhan sudah siapkan. Pak, anggaran begitu besar dari mana? Ada Tuhan bawa. Tuhan bawa, pak. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka itu Tuhan katakan, jangan marah karena orang berbuat jahat. Saya memohon kepada Bapak Ibu, kita semua yang ada. Marilah kita sama-sama mengerti firman. Kalau kita mau marah, membenci, dan lain-lain. Karena orang itu sudah melakukan yang baik sama kita, tetapi tidak cocok di hati kita. Kita pikirkan, jangan. Lanjut. Jangan iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Orang dunia yang hidup di dalam daging, sukanya kan curang, tidak jujur.
Kita tidak boleh iri hati kepada mereka. Iri hati juga sama dengan Galatia 5 ayat 20. Galatia 5 ayatnya yang ke-20 kita melihat di sini. Iri hati, tadi amarah, sekarang yang ini iri hati. Ayat 21, orang yang iri hati, coba, tidak ada akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita suka iri, berarti kita ini hidup masih kedagingan. Misalkan contoh, iri. Wah, orang ini hebat ya. Dia tidak ke gereja, dia tidak setia, dia tidak sungguh-sungguh. Malah suam-suam kuku. Tapi kok Tuhan memberkati. Saya dengar dari Bapak Toga Sirait, minggu lalu dia katakan, Pak, Wahyu 3 ayat 19 atau Wahyu 3 ayat 16. Itu orang-orang kaya, kaya semua. Yang suam-suam kuku. Itu orang fasik. Kaya-kaya dia bilang. Tapi Tuhan bilang, aku muntahkan engkau. Itu Pak, dia bilang, ngomong dengan tegas. Namanya seorang angkatan. Kita jangan iri. Seperti Mazmur Asaf, Mazmur 73. Dia bilang, aku ini hampir-hampir tergelincir. Ayat 2, Mazmur 73 ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Lanjut. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dia melihat orang-orang fasik ini. Kok udah kerja? Kok udah layani Tuhan? Ke gereja aja, wes mau pergi-pergi tidak. Pembual-pembual itu pesombong-sombong. Tapi kenapa mereka macam begini? Kemujuran itu ada sama mereka. Kan kita iri. Jadi kita ini tidak boleh iri kepada orang-orang fasik itu. Berapa banyak orang-orang kaya yang ada. Mereka tidak ke gereja, kemana-kemana. Tapi mereka itu kaya-kaya semua. Saya renang di Shangri-La Hotel. Selama 10 hari kolam itu tutup. Karena mesinnya rusak, pipanya bocor. Tapi diganti semua, bagus sekarang air sudah bagus hari ini. Bagus. Dari swimming pool, dia tulis di WA, air hari ini sudah bagus. Orang-orang kaya yang ada, wah enak dia bilang. Saya besok datang renang. Hari ini saya tidak bisa renang, karena saya lagi pergi jalan-jalan. Itu orang-orang kaya. Kadang kita kok orang-orang begini tidak pergi ke gereja, tidak ikut jalan salib, tidak mau berkorban dan lain-lain, segala semua jalan angkat kepala dan lain-lain. Kok hidupnya senang, kita iri. Tapi Bapak Ibu, Mazmur 73 ayat 17. Coba kita lihat Mazmur 73 ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Siapa itu mereka? Itu orang-orang fasik. Maka itu kita ini kalau mau melihat, kita membedakan, ya ini orang fasik. Tapi kalau sudah tahu, kita naik rohani kita sampai di atas, kita lihat, oh orang fasik modelnya kayak gini. Kita kalau kadang masih melihat, kepingin itu berkat, kepingin kaya. Kaya tidak salah, harus kaya.
Di toko Alkitab Abraham kaya, Ishak kaya, Yakub kaya, tidak salah. Ya. Tapi kita melihat di sini, kepingin seperti itu. Tapi pada waktu kita sudah di atas, kita lihat, oh orang ini. Tuhan bilang, Wahyu 3 ayat 15-16 kalau saya tidak salah. Kau tidak tahu orang-orang ini. Coba kita melihat. Wahyu 3. Jemaat Laodikia, orang-orang ini. Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 15. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baik jika engkau dingin atau kamu panas. Lanjut. Ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini orang kaya ini. Ini orang-orang kaya. Lanjut 17. Ya. Karena engkau berkata, aku kaya. Kan ada banyak kan, oh kaya, saya ini kaya loh. Seperti Pak Daniel bilang, ada orang kalau kaya, sombong, angkat kepala, segala semua. Tapi ada juga orang yang kaya, sertifikatnya timbun. Naik mobil yang mukanya kayak kecebong. Jangan rendah hati. Pakai jaket-jaket murahan. Dikatakan sini. Dan telah memperkayakan diri. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Orang kaya kan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau, Tuhan katakan, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan engkau telanjang. Tuhan ngomong, kau tidak tahu. Tolong dikeluarkan. Bahwa kau tidak tahu karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkayakan diri dan aku tidak kekurangan apa-apa. Orang-orang kaya ini. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta dan engkau telanjang. Lanjut. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kau tidak tahu bahwa kau ini telanjang. Ada berapa banyak orang-orang kaya itu udah tahu malu. Kami ini kan pergi sama-sama. Di situ ada kolam, di situ ada air panas dingin. Kadang kalau mereka datang, ini orang-orang mohon maaf, mereka tak berbusana. Jalan tak berbusana. Di jalan aja, santai, tak berbusana. Saya bilang sama dia, tak foto kamu ya, tak viral. Ojo, jangan. Tapi tidak apa-apa lah, mau di viral juga tidak apa-apa. Karena orang ini tidak mengerti, orang dunia. Coba kalau kita ini anak-anak Tuhan, mana mau kayak begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi orang-orang ini. Maka itu apa yang dikatakan di dalam Mazmur 73 ayat ke-18. Kalau kita tahu orang-orang itu, Tuhan katakan apa? Waktu Mazmur Asaf mengerti semua, dikatakan sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Orang-orang kaya, orang-orang fasik, mereka tidak tahu padahal Tuhan lagi taruh mereka di atas. Salah goyang, pas. Tidak bisa bangun lagi. Tidak bisa bangun lagi. Maka itu marilah. Berapa banyak sekarang pengusaha-pengusaha jatuh. Berapa banyak jatuh semua. Jatuh sudah tidak bisa bangun. Jatuh sudah goyang mau bunuh diri.
Jangan. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, orang benar, Tuhan bilang Mazmur 37 ayat 23. Coba kita lihat. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidupnya yang berkenan kepadanya. Kalau kita ini sudah jalan benar, kita jalan punya masalah, punya pergumulan, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Lanjut kita melihat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Setengah tahun yang lalu, sebenarnya saya ini sudah game over. Atau alias sudah pansui, atau alias sudah meninggal. Mungkin sebelum COVID waktu itu Pak Daniel ya, yang jatuh ya. Saya sempat. Saya tidak tahu bahwa saya punya gula ini karena saya capek. Gula saya udah naik. Pada waktu itu gula saya sudah naik, segala semua, saya panggil Pak Daniel. Pak Daniel, mari kita berbicara di kantor dulu. Waktu saya ajak berbicara, kepala saya kok rasanya, sebentar Pak Daniel ya, saya ke kamar kecil, saya pipis dulu. Pada waktu itu belum apa-apa. Baru saya bangun dari kantor, saya jalan 2 langkah, saya udah pusing. Loh, kok saya pusing ya? Saya tidak sadar lagi waktu saya pusing, saya masuk ke pintu WC. Baru saya mau buka itu pintu WC, saya udah kuat. Tapi pengawal luar biasa. Pak, tadi Bapak itu kok bisa? Langsung pendeta itu Bapak langsung 77. Dari mana itu? Tuhan kasih tahu ya. Nanti sebentar ambil hadiah Pak ya. Ya Pak ya, kan ada janji hadiah. Tidak berani kalau tidak kasih. Urusan dengan hamba Tuhan juga ini bahaya. Ya. Nah kita melihat. Pada waktu saya jatuh, itu dia udah pegang. Seandainya dia tidak pegang, ini kepala kena langsung. 4 hari yang lalu, sepupu daripada, ponaan daripada istri saya, punya mama mertua. Ponaannya dokter, istrinya dokter. Mama mertua jalan. Pada waktu jalan tidak sadar, jatuh Pak. Jatuh langsung tidak sadar. Masuk ke rumah sakit 1 hari. Besok, wa inna lillahi rajiun. Langsung meninggal. Jadi kalau kita jadi orang benar, itu janji Tuhan. Ada tangan Tuhan. Kita lihat barusan ini saya ada kirimkan kepada Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan namanya dari Pak Bolang. Dia sedang khotbah. Jangan takut dan lain-lain. Pas. Berangkat. Enak loh. Berangkat ini dari sini. Mereka lari. Waduh, bawa ke rumah sakit. Sudah jalan. Manusia sekali kelak pasti. Cuma jangan sampai kita sakit, kita sengsara. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Jangan kita iri hati. Tidak boleh. Orang yang iri hati rohaninya tidak bagus. Pak, kenapa orang ini ditolong, kenapa saya tidak? Kenapa orang ini kok bisa maju, kok saya tidak? Semua kembali Chung Yu Itien. Mau cari tahu artinya Chung Yu Itien. Mari. Chung Yu Itien. Apa Bu? Ya, semua ada waktunya. Ya, ada waktu. Tunggu waktu. Kalau sampai waktu itu juga belum, kita periksa diri. Itu yang Tuhan pesankan. Dan lanjut kita melihat yang kedua. Sebab
Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Siapa ini yang seorang itu seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan? Mereka seperti nanti akan jatuh seperti ini, sebab mereka segera lisut seperti rumput. Itu orang fasik. Jadi kita tidak boleh iri sama mereka. Mereka itu sebentar lagi akan jatuh. Kita terus, jangan kita berpikir, aduh, iya ya iri aku. Orang ini hebat, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kita tahu dia punya apa tidak. Kadang orang kaya itu, orang itu yang bisa begitu, kadang kita tidak tahu, hanya bonek saja. Saya pernah dengar dari Pak Budi ngomong sama saya, Pak, dulu pada waktu kita kerja, ada uang muka sedikit aja kita berani beli apa saja. Pokoknya ada uang muka aja berani beli, ada uang muka aja berani beli. Ada fasilitas apa saja di bank kita berani beli. Dan mau tahu itu pinjam apa tidak, berani. Nanti kalau sudah kepepet, seperti saat ini banyak orang mengalami COVID, sudah seperti ini baru pusing kepala. Kepala 7 kali lipat pusing. Pusing terus. Seperti saya dulu. Tadi saya bilang, sekarang saya cerita. Saya dulu itu kalau bangun pagi gemetar. Kenapa? Saya berani invest. Ada uang sedikit saya invest. Ada uang sedikit saya invest. Beli kapal. Apapun beli. Waktu sepi. Semuanya. Apa yang terjadi? Tidak bisa mutar. Duit itu setengah mati. Kita harus apa? Kejar-kejaran dengan bank. Saya berdoa kita yang ada di sini. Supaya Tuhan tolong. Kejar-kejaran, pagi bangun buka mata udah pusing, buka ini agenda. Maka itu istri saya tahu itu buku agenda. Mulai tanggal 1 buka, waduh ini berentetan sampai tanggal 30. Tidak ada hari satu pun tidak buka cek, buka terus. Setiap hari kejar-kejaran dengan bank. Setengah 12, lihat sudah setoran clearing sudah selesai. Kalau karena kita baik sama bank kasih fasilitas sampai jam 12. Tapi di hari itu mulai dari pagi sampai jam 12 itu gemetar dingin terus. Tapi sesudah itu jam 12 tidak bisa nututi, kejar lagi uang kontan seperti macam begitu. Sampai pada waktu saya minta sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Saya tidak mau ini hidup seperti ini. Karena apa? Saya iri. Iri kepada siapa? Iri kepada orang yang benar. Kok enak ini orangnya? Kita punya kepala lagi pusing. Kok dia bisa pergi jalan-jalan? Kita lagi pusing, dia lagi senang-senang. Kita lagi kejar ambil uang kontan, cari pinjam di mana segala semua. Dia lagi santai. Kita sore siang-siang lagi pusing cari setoran kontan dan lain-lain. Dia lagi tidur. Kok enak ya? Tuhan tolong. Matius 7 ayat 7, minta Tuhan kasih. Saya minta Tuhan. Saya minta Tuhan, tolong Tuhan. Lepaskan saya dari ini sudah. Supaya saya bisa seperti orang itu. Tuhan kasih kok. Matius 7 ayat 7, minta. Tapi ada di dalam Yohanes 15 ayat 7. Yohanes, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Yang Tuhan bilang kamu minta sama saya, kau harus tinggal di dalam saya di dalam engkau. Berarti kita melekat dengan Tuhan. Kerja sih kerja, semua. Tetapi yang Tuhan minta, kita harus melekat sama Tuhan. Jalan di dalam jalan Tuhan, minta. Tuhan kasih. Saya minta sama Tuhan. Tuhan tolong. Saya minta Tuhan tolong. Tuhan kasih. Mau berangkat? Ya berangkat. Kemarin dulu saya ngomong. Saya bilang, ayo Sian kita berangkat.
Istri saya kalau mau berangkat itu mikir panjang. Dia pikir anaknya, dia pikir ini, segala semua. Wes lah, anak-anak udah gede ayos. Kita tidak ada pelayanan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ayo, kita pergi. Tapi hari Kamis kita pulang. Hari Jumat kita pergi lagi. Saya ngomong, loh naik apa? Kan kita punya helikopter. Tahu? Iya kan? Minta sama Tuhan. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Maka itu Kesia bilang apa? Mama pergi dengan papa. Kami suami istri pernah sama-sama pergi Malaysia keliling. Pergi ke Singapura, pergi ke Kuala Lumpur. Malaysia itu kan Kuala Lumpur. Berapa tempat Malaysia? Ada Kuala Lumpur, ada Miri, ada berapa tempat keliling. Ke Singapura keliling orang dua. Nggak ngerti apa-apa. Ya jalan saja. Kalau di Malaysia enak, ada yang ngantar terus. Tapi kalau di Singapura, nggak ada yang ngantar. Harus naik apa? Naik kereta, naik apa? Tapi karena kita ini gaptek, tidak ngerti apa-apa, sewa taksi. Kemana taksi? Loh orang kaya, habis uang itu berapa banyak naik taksi. Ke sini taksi, ke sini taksi. Loh sebenarnya kan naik kereta aja. Tapi kan kita tidak mengerti, ya naik taksi. Pakai uang banyak, Tuhan support terus. Tuhan support terus. Minta. Syarat untuk kita minta, ayo genakan ini hidup. Maka itu saya ini senantiasa terus kepada anak-anak saya. Ayo kamu berusaha genakan hidup kalian. Jadi orang yang rendah hati, berjadilah orang yang dengar-dengaran, berjadilah orang yang taat-taat. Pasti akan terjadi dalam hidup kamu. Jangan kamu takut. Ayo. Tapi ada yang saya berbicara, ada yang bisa. Ada yang saya berbicara juga tidak bisa. Mereka marah. Ya sudah. Itulah manusia. Minggu lalu kan saya korek. Bagaimana sempat bangsa Israel di Mesir. Kerja rodi kan. Susah kan? Karena apa? Karena dosa. Karena tidak mau dengar. Tapi Allah itu dengar seruan mereka. Allah suruh Musa bawa keluar. Terus dibawa keluar. Sepancetnya masih gerundal terus. Itulah manusia. Yang ketiga, kita lihat. Apa yang Tuhan katakan di dalam ayat 3? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Raja Daud berkata, percayalah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini saat ini dalam mengalami persoalan masalah dan Tuhan izinkan ada begitu banyak beban-beban, kita percaya sama Tuhan. Percaya. Yang penting Tuhan kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Percaya. Kita minta Tuhan kasih, percaya. Dan apa yang dia katakan? Dan lakukanlah yang baik. Percaya sambil kita lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik apa? Menolong orang, menasihati orang. Seperti tadi sepupu saya. Kamu dipakai Tuhan untuk membimbing orang-orang yang macam-macam karakter. Pasti kamu capek ya? Capek saya bilang. Capek. Ada orang yang bisa dibimbing, ada orang yang tidak bisa. Ada orang yang bisa dinasihati, ada orang yang tidak bisa. Kalau semua baik, nanti seperti Raja Daud. Karena waktu itu sudah tidak ada perang lagi, dia naik ke suatu rumah, dia mulai duduk, dia mulai lihatlah Betseba. Tuhan izinkan masalah ini. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidak semua itu baik.
Kita punya anak, tidak semua itu baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Masa semua anak-anak itu baik semua? Ya puji Tuhan kalau baik semua. Tapi ada juga yang dablek, tidak bisa diomongi, ada. Tidak usah omong panjang jauh-jauh, Andre dengan Kesia aja. Andre dengan Kesia saja. Ada pasti sedikit. Orang bilang itu Kesia. Itu modelnya persis papanya. Itu Andre persis mamanya. Iya kan? Beda kan? Pasti ada beda. Di dalam berjemaat juga tidak semua. Ada orang yang bisa diomongi, ada orang yang tidak bisa diomongi. Tapi indahnya kalau kita bisa. Maka itu percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik. Kita koreksi diri kita semua. Periksa diri. Tadi kan Bapak Pendeta Fras Neman ngomong. Ada 4 benih yang akan ditabur. Di tempat yang berduri, yang keras. Dan kita periksa diri. Tanah yang baik. Sekarang coba kita periksa diri. Apakah kita sudah lakukan yang baik? Lakukan yang baik. Meskipun orang itu jahat, orang apa, sudahlah lakukan yang baik. Saya barusan ini, mohon maaf. Supaya saya ingatkan orang ini. Kamu lihat, saya bilang. Kamu ada hari ini. Ini kau baca. Pak Herman, keuangan semuanya saya sudah serahkan kepada orang ini. Karena apa? Saya melihat Pak Herman yang bertanggung jawab. Coba kalau waktu itu saya bilang, no, saya tidak mau tanggung jawab. Kan dia tarik kembali. Tapi karena keuangan semua ini saya sudah serahkan. Bukan 10 juta, bukan 2 juta. Ratusan juta. Karena apa saya melihat Pak Herman yang tanggung jawab. Atau Pak Herman yang tanpau. Ngerti tanpau? Tanya Ibu Ripa. Itu bahasa Inggris. Ibu Ripa mulai cari kamus. Tanpau. No, I don't know. Tanpau. Ya wes kembali lagi kepada Ibu Cu. Ya, berbuatlah yang baik. Tolong. Saya ingat, kadang kita berpikir tolong kita punya anak. Saya punya anak dulu Kesia, waktu sekolah uang tidak ada karena kami susah. Tapi pada waktu itu kami ada pegang uang sedikit, saya dengan istri lari ke sekolahnya Kesia. Cari si orang ibu yang ada di sana, kami kasih dia ini uang, ini kasih anakmu supaya bisa sekolah. Padahal anak saya Kesia ini belum kita bayar. Kami lari ke sekolah tempatnya Kesia. Kami lihat waktu itu. Ibunya lagi duduk di warung. Kami datang sini kamu. Ini uang bawaan. Kasih untuk anakmu sekolah. Anakmu sekolah nanti sudah jadi dia mau lihat sama kita atau tidak. Itu terserah dia. Tapi Tuhan bilang berbuatlah yang baik. Jangan berharap untuk dia kembali. Berbuat yang baik. Bukan 1 kali loh. Sering-sering loh. Kadang kalau sudah ada pengaduan segala semua. Ya sudah mana rekening. Padahal kami pada waktu itu juga butuh uang. Tadi mamanya ngomong sama saya. Dia bilang ini Kesia ini kan sudah selesai magang. Dan nanti akan wisuda kapan? Kapan? Agustus ya. Wisuda ya. Jadi dia bilang Kesia punya tunggakan uang kuliah ini banyak. Wakil loh. Oke, tunggakan. Tapi bukan saya minta Bapak Ibu untuk kirim saya, jangan. Saya pikir Tuhan itu ada. Mamanya sudah ngomong. Mulai sekarang coba kalau bisa, berapa waktu yang lalu. Ayo
Kita bayar dulu Kesia punya. Kita bayar dulu Kesia punya. Tapi saya mau tetap lakukan yang baik. Ada orang yang susah, segala semua. Tuhan gerakan hati saya membawa. Loh, anakmu bagaimana? Untung mereka ini tidak iri. Untung mereka tidak marah. Kasih. Anak itu kemudian. Tuhan bilang urus dulu yang lain. Untuk urus engkau ke dalam Yerusalem itu urusan saya. Maka itu Tuhan ajarkan kepada kita, lakukanlah yang baik. Jangan mementingkan diri sendiri, lakukanlah yang baik. Kadang kita tolong orang ini. Kita sendiri lagi babak belur, kita tolong. Untung punya istri, untung punya anak, punya pengertian bagus. Kalau tidak, wah, bapaknya bisa dibacok di rumah. Tuhan katakan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita ini datang kepada Tuhan. Jalankan ini, kita adalah orang yang setia. Tapi Pak, untungnya apa Pak? Kita setia ini untungnya apa Pak? Ya, untungnya dari Tuhan kita tidak tahu. Pokoknya kita lihat nanti endingnya. Kita lakukan dengan setia, dengan tulus hati. Karena di dalam Mazmur 73 ayat pertama, tolong dikeluarkan. Mazmur 73 ayat pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi lakukan dengan setia. Lakukan. Kita datang sama Tuhan dengan setia. Memang pengorbanan. Nanti kan kita lihat. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita percaya ada jalan-jalan. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadanya apa yang diinginkan ke hatimu. Dikatakan, Raja Daud mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan. Kadang kita sumpah, kita susah, kita berusaha memikirkan. Kita berusaha gembira, karena Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Saya ini bukan tidak punya pergumulan, masalah. Saya tahu. Orang yang senang sama saya dan tidak senang sama saya tahu. Itu gembala. Tidak semua orang itu pada senang. Presiden Jokowi, ada yang senang sama dia, ada yang tidak senang. Mungkin di daerah timur senang dia, daerah barat tidak senang. Saya tahu, itu dia orang dunia. Tapi kita hamba Tuhan. Di gereja Sekupi ini, saya tahu. Ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang senang sama saya, ada yang tidak senang, saya tahu. Ada yang punya kepahitan sama saya dan tidak, saya tahu. Pak, bapak ini Tuhan yo. Tidak. Memang si orang gembala sudah ditaruh hati seperti itu. Bukan cium wangi parfum, tidak. Lihat saja begitu, itu syar. Ini hati ini bergejolak. Iblis mulai ngomong. Itu loh. Rohnya itu tahu. Kadang kita lihat, gue kurang ajar orang ini. Tapi tidak. Kita tahu itu adalah salib. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan lagi proses kita. Kita itu Bapak Ibu kalau mau naik harus melalui tingkat. Ada proses. David, insinyur sipil. Dari kelas 1, SD, 2, 3, 4, sampai kelas 6. Belajar terus. Masuk SMP di Vita, bayar 300.000 saja. Mamanya dulu, wah punya inisiatifnya luar biasa. Maka itu kan saya tanya sama David Pak Daniel. Fit, kamu kalau cari pasangan hidup, kamu senang seperti siapa? Dia langsung jawab, seperti mama. Karena apa?
Saya ini pendiam. Kalau saya ketemu orang pendiam, kan tak lucu. Jadi saya harus cari orang yang agresif. Saya bilang, oh bukan agresif. Dia bilang, yang punya inisiatif. Karena saya ini pendiam. Jadi pendiam itu ada yang bisa membawa sama saya. Naik. Jadi tipe David ini cari seperti mamanya. Mamanya luar biasa. Semangat. Di gereja dia bawa jemput cucu yo. Ayo mak, naik mobil mak. Nanti mobil Panther biru, muat 18 orang dari Taman Simolawang. Sekarang sisa berapa? Betul ya? Sampai pada waktu dia meninggal, itu Adiasa penuh. Orang kaya saja dah sama itu. Begitu antri di luar. Kenapa? Mamanya begitu luar biasa. Maka itu dia bilang apa? Saya cari seperti mama. Kalau saya ketemu pendiam semua kalah repot. Ya. Jadi saya cari seperti mama. Ya betul. Jadi saya lagi, yang mana seperti mama ya? Yang mana seperti mama ya? Lalu dia bilang, kalau diam semua diam-diaman gimana? Ya, jadi papa diam, kita diam, diam terus. Jadi mesti cari. Dulu kalau ada mama di rumah rame, rodo rame, dia bilang gitu. Ya memang. Jadi cari yang agak ini. Jadi kalau seumpama ada yang diam-diam, ya bisa dibangkitkan sedikit, tambah sedikit cicarawat, itu juga boleh, gitu loh. Nah kembali lagi, dikatakan di sini, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang kita gembira, senang. Kalau kita melihat ada seperti macam ini, sudahlah kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ingat saja, masa selama ini Tuhan tidak pernah melakukan yang baik untuk kita. Senang saja, kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan dia katakan kepada, Ia akan memberikan kepada apa yang diingini hatimu. Kita kepingin apa? Tadi yang saya katakan, kepingin apa? Minta. Jodoh, minta. Yang penting kita melekat sama Tuhan. Tapi kalau kita tidak melekat sama Tuhan, jodoh kita pilih sendiri, ini kita tangkap, capek deh. Tapi kalau kita sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta jodoh. Aku mau menikah. Kan begitu saja. Tolong dong, kasih. Tuhan akan kirim datang. Maka itu dari gereja tekankan terus kepada anak-anak kita yang ada di sini. Supaya kita ini hidup menyenangkan hati Tuhan. Lanjut yang terakhir. Kelima. Serahkanlah hidupmu, kata Raja Daud, kepada Tuhan. Raja Daud bilang serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, tentu Raja Daud ini kan orang gena, orang benar. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percaya. Tadi hamba Tuhan katakan, ini percaya di luar atau percaya di dalam? Percaya di dalam pikiran atau percaya di dalam hati? Kita harus percaya dari lubuk hati yang terdalam, saya yakin. Kakak saya yang paling besar, dia mau begini. Kamu mau pergi? Ya, siapkan dana berapa banyak? Dia bilang, udah tahu pokoknya saya pergi aja. Sudah Tuhan siapkan. Saya bilang, kenapa kamu mau kasih? Ya dia bilang, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, enggak perlu, saya bilang. Tuhan sudah siap. Saya percaya, saya bilang. Kalau saya hidup benar, Tuhan tahu pengorbanan-pengorbanan saya. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan. Saya percaya. Ya, waktu saya percaya, dia kata kepadanya, Ia akan bertindak. Tuhan bertindak. Tuhan bertindak. Ya, mari saya undang
pemusik, singer. Kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya saja, percaya saja.